Masalahnya kan mikirnya kayak gini ya, kayak jadi seniman tuh kan konotasinya gitu ya. Dulu kan masih yang kayak kamu nggak jelas kerjanya apa gitu loh. Orang hanya melihat sisi orang dari suksesnya. Jadi orang melihat ketika misalnya Mas Anang jadi sekarang gitu loh. Padahal dia nggak tahu background dulu perjalanannya orang tuh sebelum dia jadi sukses tuh berat banget gitu loh. Sudah berapa yang dijual? I don't know. Tapi less than 100 definitely. Wey, di bawah 100. Seniman kaya guys. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Saya sekarang punya tamu sangat spesial juga. Namanya adalah Naufal Apsar. Halo Mas Anang. Katanya dia adalah seorang pelukis. Kita coba lihat dulu karya-karyanya guys ya. Coba kita lihat dulu. Mau dijelasin nggak ini? Langsung aja nih ya kita jelasin. Oke. Ini apa ini gambarnya? Oke, jadi ini gambarnya kayak ada 5 gentleman gitu. Yes. Yang dimana ini merepresent kayak kita nih biasanya kan kalau misalnya cowok nih punya teman-teman nih kayak solid friends gitu ya. Oh ya benar. Jadi kayak yang dimana pergi bareng, nongkrong bareng, sampai bisa dibilang until death bareng lah gitu lah ceritanya. Jadi benar-benar ini banget. Anak geng-gengan lah. Anak geng banget lah gitu lah. Together we are stronger. Dan ini aku terinspirasi dari ada satu TV show namanya Peaky Blinders. Nah ini aku merepresent kayak kesulitan pertemanan 5 orang ini gitu loh. Ini sih konsepnya. Jadi kayak ngomongin tentang bagaimana cowok-cowok nih, gentleman ini sangat kuat dalam persahabatannya untuk saling membantu, saling nge-push, nge-support gitu. Still gambarnya ya. Still gambar tuh ceritanya lebih banyak daripada saat tidak still gambar. Bener banget. Itulah indahnya. Oke. Bener. Lanjut. Nah, ini apa nih? Nah, ini This Is Me. Jadi ini aku waktu itu kolaborasi sama Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Jadi Jeffrey Nicole ini adalah salah satu young talented actor. Dia adalah teman aku. We've been friends for quite sometimes 4 tahunan lah. Nah ini ngomongin tentang yang karya ini This Is Me. Jadi menceritakan waktu itu perjalanan Jeffrey Nicole. Sempat waktu itu kan Jeffrey Nicole sempat ada kasus atau apa dan sebagainya macam. Jadi waktu itu setelah dia selesai dari rehabilitas, aku ketemu sama Jeffrey terus kita ngobrol yuk sambil gue lukis ya. Seru banget kayak ini iya ini hasilnya. Jadi ini mempresent cerita dia bagaimana dia waktu jatuh sekali. Namanya manusia itu kan pasti ada yang di atas dan yang turun, ya kan? Ketika dia lagi jatuh, makanya Mas Anang kalau dilihat itu ada orang lagi mau bangkit. Dia mau bangkit. It's represent when he was so down dan dia mencoba bangkit. Dan di sini ada 3 simbol tangan. Yang kepalan tangan itu ngomongin tentang bagaimana dia fight for what he believe, apa yang dia rasa dia benar. Terus yang di sini adalah ketika dia just raising his hands for peace. Yang di sini kalau dilihat yang di bawah itu dia kayak surrender. Jadi di mana kayak at the end of the day walaupun kita bekerja sulit dan gimana at the end of the day only God yang bisa menentukan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Bener banget sih. Jadi itu sih ini makanya dibilang ada a picture paints 1,000 words. Bagaimana satu gambar atau lukisan merepresent mengartikan banyak hal. Kayak gitu. Guys, terus ada lagi. Nah ini instalasi. Jadi karyaku itu kan gak hanya pelukis Mas Anang. Jadi kayak lebih ke arah aku mau mencoba untuk membuat sculpture, patung. Jadi ini patung dari buat fiberglass. Dan awalnya aku buat moldingnya. Ini di tempat kerjamu? Ini ada di salah satu tempat bar gitu, tempatku di RM Block namanya Foya. Ini judulnya Foya. Jadi Foya itu nama tempat dan nama lukisan ini patung ini. Nah ini konsepnya ini dari fiberglass, dari 3D printing, dan dia bisa muter gitu, Mas. Jadi kayak dia bisa muter. Dibikin muter makanya. Iya, muter itu 360 derajat. Iya, harus kapan-kapan dong. Buat teman-teman yang mau ke Foya kan bisa lihat. Datang aja ke Foya. Ke Foya di M Block. Nah, ini satu lagi aku buat dari upcycle, di mana mesin TV tua.
Aku beli, aku kumpulin TV tabung dan ini macam-macam. Terus aku masukin video di situ. Jadi ada video art juga. Terus aku lukis, aku taruh LED lights untuk nge-represent silhouette of si Voya ini gitu loh. Aduh, mahal banget ini guys. Oke, lanjut, ada nggak? Ada lagi. Nah, ini salah satu karya masterpiece-ku. Jadi ini ngomongin tentang judulnya The World of Entertainment. World of Entertainment. Jadi karena aku kebetulan banyak teman-teman dan sedikit masuk di dunia entertainment, bagaimana ini hiruk pikuk pas lagi photoshoot. Jadi model-model lagi di photoshoot. Terus di belakangnya ada orang editor, ada orang yang vlog dan segala macam, ada yang lagi di make up, ada yang juga lagi di make up dan segala macam. Jadi ini menarik sih, bagaimana kalau kita lihat nonton film atau nonton podcast kayak gini, kita lihat kan timnya banyak banget di sini gitu loh. Padahal 2 orang. Iya, 2 orang doang gitu kan. Jadi itu aku mencoba untuk behind the scene biar orang menghargai ketika orang nonton film atau nonton podcast, nonton YouTube, itu tuh banyak banget kru yang involved di situ gitu loh. Oke. Terakhir, Nah, ini waktu aku opening Maya datang. Iya, Bu Maya sama Pak Irwan datang. They are very one of the biggest supporter. Dia seneng banget. Memang begini parah banget. Pak Irwan apalagi luar biasa banget. Jadi ini opening aku di Singapura, pameran tunggal. This is my first solo exhibition. Disupport oleh ada namanya gallery, Art Porters Gallery. Jadi dia French Singaporean gallery. Nah, disupport juga sama Pak Iwan. Oke, nanti aku banyak pertanyaan. Stop di sini dulu. Berarti cuma 4 gambar. Guys, ada 4 gambar. Sangat menarik. Coba dikembalikan dulu ke pertama, coba. Pertama, To Get Stronger. Yang kedua, ini kalau dijual berapa? Aku rata-rata around rates-nya 120 mil sampai 170 juta sih. Satu kali jual? Iya, sekali jualan. Sudah berapa yang dijual? Nggak tahu. Kok nggak tahu? I don't know. Tapi less than 100, definitely. Wey, di bawah 100. Seniman kaya, guys. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, ini juga dijualnya mahal juga pasti. Kalau ini masih belum. Aku mau, I think for my perfect collection. Jadi aku ada 2. Yang satu yang Jeffrey Nicole, yang serinya, yang satu lagi ada lagi. Berarti inspirasi kamu adalah melihat sisi background orang yang kamu akan tampilkan di karya lukismu. Iya banget. Harus tahu banget siapa dia. Iya, karena menurut aku semua dari sisi orang hanya melihat sisi orang dari suksesnya. Jadi orang melihat ketika misalnya Mas Anang jadi sekarang gitu loh. Padahal dia nggak tahu background dulu perjalanannya orang tuh sebelum dia sukses tuh berat banget gitu loh. Pengorbanan, sakit jerih payahnya gitu loh. Jadi aku mencoba untuk menggambarkan orang-orang. Kayaknya mau dilukis. Ya mudah-mudahan tertarik novel. Gitu. Jadi itu sih dari sisi inspirasi sih itu. Karena inspirasi itu bukan hanya sukses story, tapi pengorbanan itu juga inspirasi. Oke, lanjut. Ada yang aku perlu bahas. Satu lagi. Satu lagi. Nah, ini ada yang ingin aku pertanyakan. Ya. Pertanyaannya, kamu menulis ada gambar, ada tulisan yang tulisannya sebuah produk yang sudah hit di dunia. Namanya Supreme. Ini kayak gini kamu izin nggak? Enggak. Bahwa kamu menggunakan tulisan tersebut? Enggak izin. Jadi kalau misalnya di art ada namanya appropriation art. Yes. Jadi kalau misalnya di dunia fine art apalagi ya, itu it's okay as long nggak di copy. Jadi nggak di. Cuman untuk sekali sendiri nggak ada kopiannya bahwa kamu jual the only one. Yes. Gitu. Bahwa memang commercial use-nya cuman 1 kali tok. Yes, bener banget. Dan Supreme itu kan sebenarnya it's a word ya. Jadi ini kalau di sini appreciation-nya atau misalnya meaning-nya itu bukan Supreme as a brand, tapi Supreme as like supreme people. Jadi orang-orang yang di atas gitu loh, ngomongin konsep itu. Makanya di sini ada network-nya $8 billion, $11.3 billion. Kecil-kecil ada maknanya semua. Jadi orang kalau misalnya mau katakanlah aku mau di-attack gitu ya. Oh enggak bisa gitu. Ini karena ngomongin tentang orang supreme people. Supreme people. Ngeri ini guys, ampun. Kamu bisa mengambil cerita ini
inspirasinya ini pengerjaannya berapa bulan? Ini cukup lama sih Mas, kayak sekitar 4-5 bulan lah ini. Karena kalau dilihat ini kan detailnya satu-satu nih, kayak dan warnanya semua beda-beda. Dan inspirasi sebenarnya yang lama tuh inspirasinya karena I went to a lot of like photoshoot. Oke, berarti kamu setiap karya itu butuh proses, butuh riset. Butuh riset. Iya, bener banget sih. Ya, makanya harganya mahal. Makanya kayak ya itu ya, kita kan membuat karya ya. Jadi kalau misalnya kayak Mas Anang kayak membuat lagu gitu kan, bikin lagu kan, you have to feel gitu. Jadi nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya you are trying to pretend, nggak punya roh, itu yang paling penting dan itu membuat mahal. The value of it itu yang paling penting. Wow, oke. Mulai kapan kamu gambar ini? Mulai kapan? Kalau ngomongin mulai kapan mungkin dari kecil. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang professional artist, dari setelah lulus kuliah itu tahun 2015 atau mungkin bisa dibilang 2015. 2015, iya 2015, maybe 8 years ya kalau sekarang. Secara profesional? Profesional ya. Pelukis, benar-benar kayak profesional dan full time. Hari ini kamu selesai kuliah. Kuliahnya kuliah di LaSalle College of the Arts Singapore. Oh, kamu lulus dari situ. Singapura. Iya. Kenapa waktu itu milih pengen jadi pelukis? Oke, menjadi pelukis kenapa? Karena waktu itu pertama kali aku pikir art itu hanya desain, hanya animasi dan segala macam. Tapi ketika aku belajar lagi tentang seni, ternyata banyak banget. Dan kenapa lukisan? Specifically karena di lukis itu kebebasan yang ultimate, di mana the freedom is the ultimate. Jadi tergantung the artist. Kalau desain ada klien, yang dimana klien ada hak penuh untuk menentukan. Tapi kan again the appreciation kalau misalnya pelukis, ya udah mau gambar. Daya pikir. Yes, dia ada kayak ada cuma satu garis. Yes, gitu. Jadi orang kayak ya udah namanya gue seniman gitu, bebas mau karyanya cuma garis doang juga bebas gitu. So, jadi that's the concept of it. Kamu di situ. Yes, dan aku melihat kayak itu sih the total freedom, dan itu it's a calling. Menjadi artis itu, menjadi seniman itu is a calling. Dan it's a calling. Dan thank God the calling start earlier gitu loh. Jadi lebih dini. Mungkin kan banyak orang mau jadi musisi atau mau jadi seniman umur 40 tahun atau 30 tahun. Kalau aku untungnya privilege-nya lebih dini. Iya, dari Bapak kecil. Ibumu apa? Kalau papaku menariknya adalah bukan bekerja di bidang ini. Kayaknya enggak sama sekali. Ibu aku bener-bener ibu rumah tangga. Di keluargaku pun enggak ada yang namanya seni. Jadi pas lagi ngomong tentang pah mau jadi seniman, wah lu sih. Masalahnya kan mikirnya kayak gini ya, kayak jadi seniman tuh kan konotasinya aja. Dulu kan masih yang kayak kamu nggak jelas kerjanya apa gitu loh. Dibilangnya nih waduh nyiksa gitu kan. Nanti kamu bikin masalah nih, makin masalah atau misalnya urakan lah apalah gitu loh. Selalu berimage-nya seperti itu gitu loh. Orang-orang yang kreatif di situ tuh kayaknya nggak jelas loh. Iya. Kalau lu dapat bulanan sekian, nah ini jelas nih. Iya. Gitu. Makanya aku bilang, tapi aku mencoba untuk mengeducate parent aku, dimana kayak nggak semua profesi itu ada yang gagal, ada yang sukses. Semuanya ya. Gak sih penting. Semua profesi ada yang gagal dan yang sukses. Iya, jadi kayak yang paling at least kalau gagal itu it's my responsibility. Ya. Kalau sukses ya pastinya dong, karena aku mencintai pekerjaan gitu loh. Makanya semuanya gitu, ada pengusaha sukses punya gagal, semuanya, anything lah. Makanya papa kerjanya apa? Papa kerjanya di pemerintahan. Gitu. Jadi bener-bener pas tahu berlawanan banget. Kaget banget gitu loh. Dan aku kan anak satu-satunya. Aku anak pertama. Anak pertama. Punya adik berapa? Punya adik 2. Jadi it's always about hopes kan. Kayak pengennya jadi at least kamu jadi kerja di dokter lah, atau jadi lawyer lah. Jadi lawyer, jadi dokter, kerja di pemerintahan atau apa segala macam gitu. Iya kan? Makanya it's like okay, I have to prove them that I'm going to make it gitu sih sebenarnya. Muda-muda udah berani mengambil resiko. Umur sekarang 29 tahun. Belum nikah? Insya Allah. Nggak akan nikah? Akan nikah. Oh, akan nikah. Waduh. Kayaknya ada satu karya lagi yang keren. Boleh ditunjukin coba karya lagi yang keren. Iya ini. Ya. Ini sih keren. Iya.
Nah apa jadi ini Mas, jadi kalau misalnya kalau dilihat kan puzzle. Kalau puzzle, yes, very very good. Jadi puzzle ini. Konsep dimana kalau kita melihat lukisan itu orang awam mungkin melihat pertama pemandangan kebanyakan ya kan, kedua ada realis dan formatnya kotak, persegi panjang, ya gitu aja, bulat maksimum kan. Tapi bagaimana ketika aku keliling gitu ya, mengunjungi beberapa negara, museum, aku melihat ada yang something missing gitu loh. Bagaimana kalau lukisan ini seperti puzzle, jadi seperti nggak finish gitu loh. Wow. Jadi kayak terpotong-potong, ya kan? Kayak badannya nggak jadi atau apa dan lain. Wah, ini kalau kita minta bikinin naufal ditaruh di rumah Cinere keren. Ini harus ke rumah Bunda nih. Ini harus ke rumah Bunda. Enggak, gitu. Apa sih bayangan kamu waktu kecil terus kamu memberanikan diri ke sini? Apa yang menginspire kamu bahwa gue ingin kayak dia nih? Iya. Mungkin karena kecil aku very exposed sama aku tuh dari kecil Mas pengen banget jadi dubber. Jadi yang kayak pengisi suara, misalnya Doraemon atau dari Naruto. Emang aneh sih ya, gue emang aneh. Ini lahirnya sungsang kayaknya. Nggak tahu nyokap gue ngidam apa kayaknya. Keinginannya yang aneh-aneh. Bapaknya sekolah ke Papua kerja di pemerintahan. Anaknya begini. Gimana ini? Iya makanya aku juga bingung. Makanya kayak ini kayaknya bener-bener nyasar kayaknya dia. Iya. Nggak, kenapa bisa milih ini itu loh. Ini nggak gampang loh. Anak muda terus kamu hidupnya dalam keluarga yang seperti bapak yang sekarang kerja di pemerintahan. Bener. Tahu-tahu lu memilih jalan yang begini gitu. Nah itu dia sih. Makanya yang kayak mungkin dari kecil emang aku suka banget namanya kayak mainan, animasi, video games, terus kayak nonton suka kayak manga atau misalnya animation dari Disney dan segala macem. Itu yang membuat aku kayak wah, masa kecil gue tuh bener-bener terbombardir sama this kind of like caricature, cartoon dan segala macam. That makes me kayak iya ya, itu yang tanpa di alam bawah sadar tuh kayak ternyata that's why kenapa aku pengen menjadi seorang pelukis atau creative creator gitu loh. Karena itu yang dimana aku lahir dan surrounded by that kind of thing gitu. Wow. Unik ya. Iya, ini unik banget nih. Naufal. Terus dengan industri yang semakin ke digital. Iya. Gimana kamu lihat? Dulu tuh aku bener-bener anti digital banget ya, sekitar 3-4 tahun lalu. Tapi sekarang aku tidak memungkiri kalau misalnya apapun tuh digital. Even kayak when you wake up in the morning, the first thing you see is the digital thing, right? Things. Kita hidup mungkin 60% di digital things, daripada di dunia asli gitu. Di situ aku mencoba untuk membuka diri kayak okay, let's do something gitu. Dulu aku membuat sketsa pakai kertas. Untuk buat lukisan ini pakai sketsa kertas. Sekarang pakai digital. Dan last time I just what happened kan sekarang di dunia Web3 dan segala macam, aku coba ikutan ngebuat NFT collection sekitar last 2021 akhir tahun. Dan 2021 ya. Baru kamu terjun ke NFT. Aku baru mulai bulan Juni 2021, baru buatnya tahun segitu Desemberan lah. Dari situ aku mencoba untuk buka diri dan ya kadang-kadang ada collaborations bareng kayak brand projects dengan menggunakan digital assets, digital drawings, paintings dan lain-lain. Ini maksudnya terus ada hewan kepala begini kan, ini orang dalamnya. Iya, tapi kepalanya bukan, terus dia pakai jas. Bener banget. Jadi ini ngomongin tentang manusia yang seperti donkey, yang dimana kan kalau kita tahu donkey itu binatang yang kayak bisa dibilang hard worker, tapi ada dungu gitu loh. Jadi it's like satire banget gitu loh. Jadi kayak ngomongin tentang some people like that gitu loh. Jadi ini karya-karyaku ini banyak banget kayak sentilan-sentilan satire sama humoris juga. Ngomongin tentang bagaimana kritik sosial. Kayak gitu sih. Aku lihat dari sini. Gitu. Keren juga. Terus manfaatkan nggak dengan digital baru, dengan dunia yang baru blockchain? Sangat manfaatkan banget sih. Apa yang sudah dilakukan? Yang aku lakukan mungkin jadi lebih aware about the future. Karena sekarang apapun tuh kita melakukan sesuatu semua recorded.
Semua recorded ya? Iya, semua recorded. Dengan apalagi dengan dunia blockchain, everything tuh recorded dan semua itu on chain. Yeah. Dan semua itu terconnected gitu loh. Yeah. Ngomongnya tentang decentralization. Dimana sekarang itu at the end of the day, it's all about the community. Yep. It's about kayak kita ngebuat sesuatu itu harus ada community base or suara gitu loh. Jadi itu yang menarik dan aku melihat itu sangat berguna banget ke depan dan for my aspects of karya, di mana karyaku ini nanti lebih cakupannya lebih luas gitu. Kalau ini kan ngomongin bisa dibilang materialnya hanya kanvas. Tapi bagaimana nanti karyaku ini bisa ditransfer in many aspects, kayak misalnya karyaku satu buat karya di NFT bisa di Voxel, bisa di Sandbox atau whatever dan Decentraland segala macam. Next nih ya berharap sih pengen one day gitu loh. One day. Buat karakter yang ada di Sandbox, Decentraland lain. Oke. Di NFT gitu. Udah terjual? Sudah, alhamdulillah udah sold. Iya, udah. Kamu taruh di OpenSea doang? Aku taruh di OpenSea karena kan aku buat kayak si launching pad sendiri kan waktu itu. Aku buat launching pad sendiri yang dimana terconnected sama all the platforms kayak OpenSea and others gitu. Ini nanti connect? Apa ya langsung connect? Iya. Udah dapat berapa dari situ? Udah berapa karya yang dijual? Aku tuh buat 101 projects. Jadi kayak karena aku ngomongin art ya, jadi nggak banyak, nggak kayak misalnya PFP project yang 10.000 gitu. Aku hanya buat sekitar 15 piece, tapi ada satu piece itu 10 token, jadi total 150 tokens. Tokennya apa? Ethereum? Ethereum. Oh, oke. Pakai Ethereum, ya. Wih, 10 token 300 juta. 300 juta guys. NFT-nya guys. Cuman 15 biji. Kaya dia. Umur masih muda kaya. Gak kepingin jadi pelukis. Enggak nih teman-teman di daerah kan ditanyain gak kepingin. Ini salah satu contoh jelas umur masih muda. Dia memilih sebuah profesi yang ya mungkin belum orang tua yang ya besok jadi pelukis ya le. Nggak gitu. Bapak ibu sekarang dari 10 orang tua mungkin 7 orang tua akan ngomong bisa jadi dokter, bisa jadi ini. Or 8 kayaknya. Oh 8? Pasti kayak 8 deh. Until now kayaknya. Coba dia memberanikan diri memilih profesi yang nggak setiap saat dapat uang. Benar sekali sih. Iya kan? Iya. Itu sih menariknya kalau orang ngomong kayak wah Noval, lu jualan karya, satu karya bisa sekali jebret gitu ya. Iya tapi kan gak setiap kali jualan gitu kan. Gak setiap kayak abis jualan lagi kayak misalnya kita jual kayak air putih gitu. Atau misalnya jual makanan atau jual baju yang everyday itu ada income. Makanya itu perlunya juga bisa dibilang as an artist kita harus very smart to entrepreneur ourselves juga gitu. Bagaimana kita managing the money, managing our bisa bilang branding dan segala macam kayak gitu sih. Wah ini bahaya juga ini guys si Naufal ini. Bahwa dia benar-benar mendedikasikan. Iya. Akan terus begini. Pengembangannya Naufal mau kemana sih sebetulnya? Nah ini menarik sih kalau orang selalu nanya kayak Valo apa sih yang akan lu ke depan? Iya goalsnya ke depan. Goalsnya sebenarnya kalau ngomongin tentang pertama dari sisi karya kali ya. Kalau dari sisi karya karyaku kan selalu evolve. Jadi kalau dulu nih karya-karyaku nih seperti ini, bisa warnanya cerah terus ada hahaha-nya, warnanya vibrant. Kalau misalnya tadi yang pertama kali mungkin bisa diiniin, balikin mas. Jadi kalau yang itu tuh ini karya baru, makanya beda banget kan si ininya, si stylenya. Mungkin ke depan akan berubah lagi. Jadi setiap karya, setiap seniman tuh akan selalu berubah. Nah itu dari pengembangan karya. Kalau dari sisi mungkin career wise aku pengen banget bawa nama artis aku sebagai Noval Hapsah sebagai Indonesian artist. Pengen banget kalau misalnya nanti one day dikoleksi sama MoMA Museums atau misalnya Tate Modern di London, yang dimana kayak karena kalau kita lihat udah ada beberapa seniman Indonesia yang sudah dikoleksi di dunia tapi hanya bisa dihitung jari. Nggak banyak gitu loh. Sedangkan aku kemarin baru aja dari residensi dari New York, some people tuh masih ask kayak dari mana sih Indonesia gitu loh. Dan mereka kaget kalau misalnya karya seniman Indonesia tuh kayak gini gitu loh, modern. They thought is kayak wayang,
like komodo or just like very traditional, kayak dalam traditional dan segala macam. Mereka nggak tahu kalau misalnya Indonesian art tuh modern. Jadi itu sih yang aku pengen bawa, yang pengen no, we are also become modern. Kayak we are the citizen of the world. Jadi karya-karyaku itu nggak ngomongin citizen of the world. Iya, citizen of the world gitu loh. Jadi kayak makanya aku mencoba untuk karya-karyaku itu nggak ngomongin tentang kalau orang nanya kok karya lu nggak Indonesianya sih? Ya gua aja orang Indonesia, pasti orang Indonesia, right? Gitu loh. Jadi ngomongin tentang kayak ya nggak harus juga membawa Indonesia itu konten selalu Indonesia, tapi ngomongin tentang global aspects gitu di dunia. Jadi orang bakal lebih mengerti bahasanya bahasa dunia gitu loh. Dan makanya aku selalu bilang I'm not only Indonesian but I'm the citizen of the world. Jadi lebih luas lagi gitu loh. Anak umur segini kayak gini. Bahaya. Indonesia 2040 rada ngeri juga. Amin. Iya kayak kamu ini udah jauh cara berpikir. Iya. Jadi kamu setiap momen akan juga bisa di capture ya, menjadi sebuah inspirasi. Iya, everything sih sebenarnya inspirasi itu kalau orang nanya, Val dari mana sih? Yang seperti apa kira-kira? Yang bener akan mengetrack kamu gue pulang nih harus nulis gambar ini gitu. Pasti ada. Ada momen dimana yang kayak sesuatu yang tiba-tiba tersentil gitu loh. Jadi kayak gini. Memorizing. Jadi something yang mengganggu itu paling pertama. Yang something disturbs my conscious. Karena sesuatu yang mengganggu itu akan mencoba untuk mempertanyakan kenapa ini mengganggu saya gitu loh. Pasti ada something yang salah. Dari situlah aku mencoba untuk mengulik, mempertanyakan kenapa sih. Dari situlah mencoba investigasi. I got the inspiration from there gitu loh. Itulah kamu bikinkan ini. Kayak gitu. Kamu udah berapa kali pameran di Indonesia? Kalau pameran Indonesia itu mungkin baru 6-7 kali ya. Di mana? Aku di Jakarta. Pernah juga ada di kebanyakan di Jakarta sih kayaknya ya. Di Jakarta. Belum Bali, belum apa? Belum Bali. Jogja kayak udah pernah. Kan komunitasnya sangat niche. Iya niche. Kalau Jakarta kebanyakan sih karena aku mungkin base di Jakarta kali ya. Karena kamu juga modern. Iya mungkin kan modern. Nah aku tuh September ini akan ada pameran tunggal. Nanti aku invite di Jakarta juga. Ya boleh. Ada di bakal nyatanya di Ashta. Ada satu tempat namanya Speak 8. Ya. Very big, very good. Nanti aku undang ya pasti ya. Benar. Harus dong. Awas lupa nih. Harus nih saksinya nih. Saksi. Kalau di internasional, iya. Aku udah pernah yang pasti Singapura udah, Malaysia, Hong Kong, terus Italy, terus Spain, terus US yang pastinya. Mana lagi ya? UK pernah, tapi nggak gede sih, small. Ini semua. Iya. Wow. Dari setiap pameran itu ada yang laku gak? Ada aja, alhamdulillah. Ada yang laku, ada yang pasti ada satu laku. Atau nggak sama sekali? Ada pernah nggak sama sekali, alhamdulillah. Ada nggak laku sama sekali, alhamdulillah. Kayak mungkin karena ini kali ya, waktu itu momennya dimana aku mungkin baru banget growing. Jadi waktu itu aku di Itali. Masih berkenalan. Ya perkenalan, aku di Itali. Waktu itu aku stay di Itali sekitar 3 bulan di Venice. Terus aku ngobrol sama warlock di sana. Terus tiba-tiba diajak kayak Val lu mau nggak pameran di sini? Ada very small gallery like two of like this room. Kayaknya itu untuk kayak appreciation aja sih. Tapi for me during that time udah nggak mentingin jual atau enggak karena present CV kan, bangga banget bisa pameran di sini padahal waktu itu very small. Tapi along the way ya itu ada aja kalau misalnya pameran apa ya alhamdulillah satu laku atau itu apa. Pada saat kamu bisa sampai ke internasional itu effort sendiri atau memang kamu udah punya manajer atau kamu tergabung dalam satu komunitas atau asosiasi atau apa? Aku ini bener-bener kalau orang dibilang salesman sih, Mas. Jadi sendiri. kayak bener-bener kamu sendiri. Aku tuh bener sendiri. Jadi kayak waktu itu aku jadi ke setiap dulu tuh mungkin startnya dari aku kerja di Singapura. Jadi waktu itu aku pas kuliah. Kerja apa kamu? Jadi waktu aku kuliah aku kerja sampingan, kerja paruh waktu lah. Aku jadi waktu itu macam-macam, tapi yang semuanya di bidang seni. Jadi aku jaga galeri. Aku juga jadi ada satu kerja di logistik company, art logistik company. Art logistik company itu company yang bergerak dalam bidang membuat frame, ngirim-ngirim lukisan. Aku jadi kurir, aku jadi ngangkat-ngangkat lukisan segala macam. Sampai ke situ kamu. Sampai ke situ. Nah, akhirnya sewaktu-waktu aku mencoba
coba untuk kayak ketika momen datang ke kolektor, ke rumah kolektor, aku tuh udah bawa si katalog aku. Jadi aku tuh kalau misalnya tawarin juga saya kayak juga begini nih. Iya, gitu. gini aku tuh kuliah seni juga loh. Oh iya, gini. Awalnya nggak interested atau apa, tapi setiap ketemu lama-lama kayak kamu kemarin waktu itu tuh ngomong ya kalau misalnya kamu itu kuliah seni ya, boleh dong karyanya. Nah, ketika dia nanya, aku udah ready gitu. Nih salesman Pak, juga. Gitu. Kayaknya aslinya salesman. Sebenarnya jadi pelukis kedok. Naufal multi talent banget. Gitu. Wow. Makanya dari situ aku coba kayak ya itu sih, kita be kreatif sih. Maksudnya kayak bener-bener banget aku yang kayak setiap aku ada uang waktu itu hasil kerja aku tuh savings untuk buat katalog. Kamu bikin semua sendiri. Yes, aku buat website semua yang ada effort guys. Yes. Apalagi di dunia yang sudah blockchain. Yes, banget. Itu sudah harusnya ada peer to peer. Diri sendiri, doing sendiri, semuanya sendiri karena udah tercatat di blockchain. Aman, tidak akan terjadi hal-hal aneh-aneh. Bener banget. Gimana ngelihat pertumbuhan dengan metaverse dan seterusnya? Mungkin gini, kalau tertarik gak? Tertarik sekali karena menurut aku it's gonna be the future. Mungkin sekarang namanya sebuah kayak kemarin kan it's like bubble, right? Yeah. It's like pop. Yeah. Tapi namanya pop pasti ada bubble lagi atau growing lagi. Namanya juga siklus, ada naik ada turun gitu loh. So a lot of people yang dulu misalnya lagi lagi naik-naiknya orang kayak wah hebat ya, sekarang kalau lagi turun-turunnya orang kayak lo makanya gini. So for me I believe that no, it's okay, it's gonna be like ups and down. Seperti dulu kan orang selalu ngomongin tentang ya kali kita pakai meeting pakai Skype, nggak mungkin lah gini gitu, atau nggak podcast. Aku inget banget aku denger podcast waktu SMA, terus abis itu turun. Sekarang naik lagi gitu loh. It's all about like that. Jadi menurut aku it depends on how we see from the perspective mana gitu loh. Yes. Jadi kayak positive thinking banget. Positive banget karena menurut aku kalau kita tahu infrastrukturnya, kalau kita mengerti tentang blockchain dan all the metaverse, itu akan at the end of the day akan berguna gitu. Mungkin sekarang masih belum infrastrukturnya masih lagi dibentuk gitu loh. Tapi mungkin in maybe 3 or 5 or 10 years that's gonna be the future. That's my perspective. Wow, cocok nih. Demen gue langsung. Ya karena aku memang ke situ juga gitu ya. Aku ingin musik juga ke sana, semua juga ke sana. Karena memang akan pasti ke sana. Tidak mungkin enggak. Itu keniscayaan. Bener banget, kayak internet deh gitu kan. Orang dulu kan nggak percaya dulu bahwa kita bisa interaksi. Dulunya kan cuman monolog aja. Terima aja, lu baca aja ini, lu gak bisa apa-apain gitu. Sekarang toto bisa bikin konten gue di dalam gitu kan. Ya cuman dulu dipusatkan ke satu centralized. Sekarang nggak ada server. Web3 tidak ada server lagi, udah nggak ada yang musatin, semua sendiri semua. Bener banget. Mungkin, wah itu sih ngeri sih. Ini banyak hal positif dari Naufal. Pertemuan ini mahal sekali karena lukisannya mahal. Itu salah satu yang penting. Tapi mahal itu relatif. Ya, gue demen dah. Jadi memang begitu, mahal itu relatif. Tapi dari pengkaryaan inilah orang bisa melihat dari arti-arti yang dia maksud dari sebuah karyanya. Karyanya semua bermakna tentang kehidupan sosial paling banyak. Benar banget. Bahwa dia mengcapture, ya kalau fotografis street fotografi. Iya, bisa. Iya kan? Benar. Semua diambil, diceritain, lu kenapa sih motor sepeda? Waktu itu, gua itu nunggu seorang perempuan. Kok ada sepeda nganggur, gak foto aja. Ceritanya panjang tuh habis itu. Iya. Jadi satu gambar tuh ceritanya ternyata lebih dari film ceritanya. Iya, bener banget. Itulah stil gambar. Bener banget. Itu stil gambar tuh ajaib. Naufal memberikan gambaran baru bahwa dia di umur muda sudah menghasilkan miliatan. Dia adalah salah satu pelukis muda yang sudah miliarder. Kalau aku bilang, karena aku udah nilai tadi di NFT-nya aja udah 4,5 miliar kalau laku semua. Kalau Ethereum-nya Toto naik, ya lebih kaya lagi. Karena dia pakai Ethereum, lebih kaya lagi guys, gitu ya. Itu akan nambah yang di NFT-nya. Mau stuck di situ. Sengaja. Ya sengaja karena aku kan kalau ngomongin tentang
art is all about like exclusivity ya. Art Jadi exclusivity. iya beda kalau misalnya if like I make a PFP projects, profile picture projects yang kayak 5,000, 2,000, ya kan kayak Bored Apes itu 10,000, kalau CryptoPunks like berapa thousands. Kalau aku ngomongin specific art gitu loh. Jadi it's all about collection and exclusivity. Jadi I just like 15 hebat dia ini. Dan lain gitu. Ampun kamu bener-bener ngambil posisi yang bisnisnya bukan yang mass. Kamu benar-benar ngambil yang sangat niche. Iya. Karena kalau mass tuh banyak ininya, banyak kompetitornya. Jadi aku ngambil kayak very small percentage. But this percentage, aku bilang bahwa kamu takut? Bisa juga aku bilang takut karena mungkin aku bilang aku kalau ngomong apa adanya gitu. Misalnya kalau takut aku takut aja. Kalau aku kenapa takut karena the thing is the competition is big dan terkadang di competition itu banyak namanya kayak pergesekan yang dimana I don't like it gitu loh. Jadi I rather focus on small but that small can ensure you that you get it daripada besar. Orang kan mengejar sesuatu yang besar. Tapi pas besar itu banyak banget orang yang ngincer dan dia akhirnya nggak dapat apa-apa. So that's my perspective. Everyone punya perspektif lain gitu loh. Kalau aku berpikir di situ. Aku mendingan dari kecil, tapi kecil ini yang dimana bisa bilang mengcover 5 atau 10 di market besar kayak gitu. Oke, ini baru nih pikirannya bagus. Iya, bagus. Gitu. Menarik. So I rather go to the 1%. But the 1% can cover the 99%. Gitu. Keren. Gitu sih. Itu keren guys. Itu boleh diambil kata-katanya dia bahwa dia dapat 1% tapi bisa mengcover 99%. Iya. Kalau kamu rasanya ngelukis seorang Anang terus kira-kira butuh waktu berapa? Ya, kita harus ngobrol lama nih. Pastinya. Gak kelar-kelar guys. Karena aku tuh suka ngobrol kan, misalnya kayak pengen tahu kan. Karena gini, ketika aku gambar pertama kali kalau orang ask me kayak, gambarin gua dong. Pertama, I have to know this person karena ngomongin tentang seni, ini kan represent you kan. Bisa dibilang aku harus ngobrol dan tahu your soul. Dimana itu dengan obrolan at the end of the day kita tuh chemistry-nya pertama dapat gak nih, ya kan? Dan aku setelah ngobrol ini chemistry kita udah dapat nih, ya kan? Dan yang paling menariknya lagi adalah to capture the soul and the moment. Itu tuh it takes time. Gak bisa yang kayak Val gambarin ya Val. Oh gak jadi gitu. Kamu tertariknya bukan gara-gara orang ini looknya keren, bukan itu? Gak sama sekali. Gak sama sekali. Aku gak terlalu. Jadi bukan masalah orang ini keren, bukan orang ini cantik, orang ini ganteng. Gak sama sekali. Dan semua teman-teman yang udah kolaborasi sama aku punya history. Jadi kita tuh udah friendship for quite sometimes gitu loh. Jadi karena aku lebih tahu ada bisa bilang engagement. Udah ada kedekatan, ada chemistry-nya sih. Ada chemistry. Itu yang paling penting di seni menurut aku. Aku gak bisa ngomong lagi spesialis gue. Ilmunya gawat dia. Dalam 1 bulan gue bisa punya proyek berapa? Dalam 1 bulan? Apa belum tentu? Atau dalam 1 tahun gue bisa menciptakan berapa? Oke. Mungkin gini. Kalau misalnya biasa gini. Kita harus melihat dari periode. Oke. Noval Absyar dulu. Ya. Mungkin 3 tahun dulu memproduksi katakanlah 1 tahun 25 lukisan atau 30 lukisan 1 tahun. Kamu itu pastikan atau memang kamu bikin bahwa kamu mengetrack diri kamu mecut diri kamu sendiri bahwa Val, kamu harus setahun segini. Apa gitu? Enggak, tapi aku enggak mentargetkan gue harus 20 piece 1 tahun. Tidak. Tapi aku mencoba untuk work as hard untuk mendapatkan satu target. Misalnya katakanlah 30 atau misalnya 20 gitu loh. Tapi aku gak yang kayak saya harus 20, gimana caranya? Karena itu yang membunuh kreativitas. Iya. Itu justru itu membunuh kreativitas. Jadi terkadang kan the thing is we are artists, not kayak tukang gambar. That's the different. Jadi kalau ada very fine line, kalau artist tuh you use perasaan. Iya, perasaan kamu. Iya, itu pada saat kamu gak punya duit, itu ajaib loh seniman. Itu ajaib banget. Ajaib banget. Pada saat gak punya duit, itu seniman ajaib loh. Dan galau, kalau lagi galau. Kalau udah lagi galau. Itu menghasilkan karya-karya terbaik. Ini benar ini. Ini kenyataan loh. Ini udah bukti, coba buktinya. Segala yang di capture itu akan harus jadi sebuah karya. Benar banget sih. Jadi pada saat hati-hati dikenal Noval pada saat galau.
Hati-hati juga deket Naufal pada gak punya duit. Nah ini ngeri nih. Bisa gak didengerin lu ngomong apa juga. Aduh. Udah berapa semua karya yang sudah diciptakan? I think kalau lukisan, jadi ada aku ada 2 nih. Jadi Mas, jadi ada gambar, ada drawing sama painting. Kalau drawing itu pakai di kertas. Betul. Kalau painting nih yang pakai kanvas. Macam. Mungkin kalau di kanvas aku ada sekitar around 50-an lebih lah. Itu kamu punya galeri sendiri di rumah? Aku ada di Cipete. Oh, kamu punya galeri sendiri? Ada galeri studio gitu lah, galeri studio plus galeri. Oke, nanti aku minta telepon kamu ya. Siap, deket banget kok, Kamu di situ? Aku di situ. So, itu semua karya yang kanvas ada di situ? Ada di situ, tapi aku ada storage lagi di luar karena kan terkadang ada karya yang 6 meter, 2 meter, 3 meter nggak cukup kan. Aku harus store di satu tempat gitu. Satu karya yang sedemikian ini atau yang tadi coloringnya banyak sekali, itu average kamu bikin, mengeluarkan biaya berapa? Kalau ini cukup mahal sih karena ini tuh Mas kalau misalnya di Zoom itu aku pakai paper. Tuh jadi, itu beda-beda ya harganya beda-beda. Jadi paper ini adalah authentic paper dari tahun 1960, 1970 ketika aku di US aku beli, aku cari di itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Jadi kayak misalnya karya-karya ini kan ada newspaper kayak di New York Times tahun 1960 itu aku cari dari eBay, dari Artsy atau apa whatever, aku cari semuanya karena aku pengen ngomongin tentang authenticity sama juga ngomongin tentang waktu gitu. Jadi itu yang ini cukup ribet dan cukup mahal. Maybe around satu gini 20 jutaan kali ya satu lukisan. Karena itunya sih. Mahal, dan ini kan ada bahan, ada catnya juga. Cat sekarang naik nih sekarang nih semua jadi pada naik. Iya. Jadinya ya ini cukup mahal sih ininya. Sih bahannya? 50 karya 20 juta. Iya lumayan kalau misalnya ini. Mahal juga ya. Mahal juga, biaya juga mahal. Biayanya mahal. Makanya kalau misalnya orang kayak, aduh mahal banget sih ini lukisan gini-gini. Iya pertama sekolahnya mahal gitu kan. Terus kedua prosesnya loh, proses berkarya dan bagaimana aku traveling. Terus kamu memilih semua istilah materialnya. Itu juga beda-beda. Jadi boleh yang satu lagi, yang lain mungkin. Coba yang lain, Mas. Nah, this is one of my favorite. Ini kenapa? Juga beda. Ini karena actually aku suka banget sama Porsche. This is one of my dream car, classic 997. Dan ini kita ngomongin tentang cowok yang punya bisa dibilang hobi. Jadi boys always be boys. Cowok mau umur berapapun udah nikah mau segala macam pasti ada kesukaan. Boys always be boys gitu loh. Jadi kayak ada aja hobi itu ada, dan itu aku udah riset itu tuh udah emang namanya si cowok tuh punya endorphin sendiri untuk ini gitu loh. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi kayak ini tuh aku tuh lagi membayangkan diriku ceritanya di Californian Desert, aku lagi nyetir si Carrera ini lagi bener being free, makanya aku tulis we only live once, enjoy every moment. Karena the thing is like you have to enjoy every moment. Banget ya. Iya. Gitu sih. Dan ini gede banget. Ini sekitar 300 kali 185. Cukup besar. Dan ini harusnya Mas Iwan Musri ini beli. Ini udah laku ini. Udah laku. Nanti ada lukisan ini di seseorang, pasti tahu siapa orangnya. Nanti aja ya. Gak mau dibocorin. Gitu ya. Gitu. Wow. Keren banget ini. Ini kalau ditaruh di tengah rumah gitu. Iya, gede banget. Di sofa keren, cakep banget ini guys. Ngeri ini mah. Pernah nggak bahwa karya kamu ditaruh satu tempat yang pernah kamu mimpikan bahwa karya gue sudah di situ? Apa sudah sampai? Belum. Yang aku bilang tadi aku pengen banget one day karyaku ada di museum. Itu pengen banget di sekarang belum. Sekarang belum. Pengen banget maybe in 2-3 years maybe I hope. Kenapa kamu nggak kerja sama apa ya namanya ya? Kurator. Oke, kurator gini. Jadi kurator bisa kerja sama dengan kurator. Cuman mungkin kurator ini juga kan ada selecting of artists. Dan apakah kurator yang cocok sama aku bekerja dengan museum dengan yang aku impikan? Gitu loh. Problemnya adalah
kalau misalnya kurator yang aku kerja sama sekarang gitu, itu dia masih belum punya akses ke sana. Jadi it's all about kayak namanya proses ya, Mas. Jadi kayak I feel that it's okay. Tapi sekarang aku lagi mencoba untuk jalan towards there, lagi berusaha banget untuk dapetin jalur itu gitu loh. Dan that's the things yang ada sisi lain dari di luar dari melukis, yaitu bagaimana how you find network. Bagaimana how to jalan. Kan biasanya kan gara-gara omongan mouth to mouth itu banget. Barang ini yang harusnya 10.000 jadi 100 juta. Iya, benar sekali. Jadi itu sih yang paling penting juga. Another mungkin tips atau misalnya bisa dibilang trick juga ya. Yang dimana for artists maybe the work is very important. Paling penting adalah karya. Tapi kedua, yang paling penting adalah bagaimana how you branding yourself dan how you make network. Karena at the end of the day, karya ini sebagus-bagusnya kalau nggak dipajang di tempat yang tepat, nggak akan bisa harganya mungkin tinggi atau value-nya tinggi dihargai dengan cukup yang very appreciated gitu loh. Jadi menurut aku ada sisi-sisi eksternal yang sangat mempengaruhi karir seseorang, yaitu adalah networking, bagaimana dia being humble, being like very intimate, prudent ketika kita ngobrol, kita benar-benar membuka wawasan, kita nggak ngobrol hanya satu arah, tapi bagaimana kita bisa ngobrol dengan banyak. Jadi people connected and then people believe in you. That's the most important part, believing in you. Wow. Gitu. Pahamnya ngeri juga dia. Udah dewasa banget, dia udah mature banget dalam langkahnya. Gitu. Jadi guys, ini pertemuan yang nggak bisa panjang juga dengan Naufal karena memang terbatasnya waktu juga. Karena Naufal, aku juga masih banyak kesibukan, tapi mudah-mudahan ini menginspire teman-teman semua yang ada yang suka nonton Ngobrol Asik, bahwa apa yang dilakukan Naufal, dia memilih profesi yang challenging sekali di umur muda. Tapi karena dia memang hardworking, dia bisa hari ini sudah mulai menuai apa yang dia inginkan. Tapi masih cita-citanya cukup panjang. Masih banget. Sangat, karena cita-citanya gimana caranya karya dia bisa ditaruh di museum yang bergengsi di internasional. Jadi aku rasa ini adalah patut juga kalian bisa mengambil ilmu dari pertemuan kita berdua. Dan aku juga berharap kapan-kapan bisa dilukis dia, mengharap. Siap. Apa? Itu mengharap. Lu kan bener dong. Kali-kali dia lagi rungsing, lagi pusing. Mas, aku telepon aku lukis ya. Mas, kayaknya gara-gara denger lagunya Mas Anang nih. Boleh gak Mas saya lukis dulu? Kan kali-kali. Kan? Mudah-mudahan guys. Sekali lagi terima kasih buat Naufal sudah mau mampir ke sini. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama-sama membangun networking. Benar, karena itu yang penting, karena kamu tadi ngomong bahwa semua adalah the third dari kamu tadi ngomong bahwa networking adalah yang sangat penting. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama next time. Dan aku berharap pertemuan ini bisa menjadi kenangan kita bersama-sama. Karena aku yakin mudah-mudahan bisa jadi saksi kamu akan jadi pelukis besar Republik ini. Amin, Allah, amin. Kita mendoakan semua. Amin. Mudah-mudahan kamu akan bisa membawa nama Indonesia di dunia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, sekali lagi guys, terima kasih sudah bertemu dengan Naufal. Bye bye.